Satu, dua, tiga. Wow. Oke, jumpa lagi dengan kita podcast. Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang membuat saya grogi ini pemirsa. Ya, ini dia Bang Hari Roy Erikson Tampu Bolon. Erikson Tampu Bolon. Jauh-jauh dari Medan loh ke sini. Betul. Datang ke podcast ini loh ya. Wah, terima kasih sekali. Oh, ini kebanggaan bagi saya, Bang. Amin, sama-sama. Terharu saya, Bang. Mas Adi, terima kasih. Ini baju apa, Bang? Oh ya, ini baju PBB. Kebetulan saya juga udah minta izin dari Ketua PAC, Pak Panggabean. Pak Panggabean. Panggabean. Kebetulan bulan ini DPC Tulang Bawang Barat Ya. PBB akan mengadakan ulang tahun yang pertama. Ulang tahun yang pertama. Jadi saya sengaja memakai untuk menyampaikan selamat ulang tahun rekan-rekan juang yang ada di Tulang Bawang Barat, khususnya DPC Tulang Bawang Barat. Umumnya untuk rekan-rekan juang yang ada di seluruh Indonesia. Di dunia. Ada 4 negara luar negeri yang sudah ada terbentuk. Sudah ada ini? Sudah ada. Oh, ini tidak hanya di Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Suci itu nggak, Bang? Di se-Indonesia. Se-Indonesia? Kemudian juga di luar ada di Amerika, Hong Kong, Malaysia, dan Taiwan. Apa ini PBB ini, Pak? PBB adalah Pemuda Batak Bersatu, sebagai wadah komunitas Batak yang bisa mempersatukan tujuannya, misi-misinya, kemanusiaan, gotong royong, dan sosial. Untuk mencetak generasi-generasi pemimpin dari Batak. Salah satu kegiatannya apa, Bang, yang sekarang sudah dilaksanakan dalam aktif gitu lah? Aktif sosial. Membantu ya. Masyarakat, baik orang Batak maupun tidak orang Batak. Semuanya? Iya. Berarti tanpa pilih-pilih lah ya? Tanpa pilih-pilih. Menjadi terang buat semua masyarakat komunitas lingkungan masing-masing. Asli Medan? Asli Medan. Kenapa bisa ke sini itu apa ceritanya? Jadi kebetulan tahun 2002 saya merantau ke sini setelah Bujang. Waktu bujang saya merantau ke tempat saudara saya. Kakak saya kan kebetulan juga ada di Indroka pada saat itu. Betul. Saya di situ selama 1 tahun bertani, beternak, kan. Setelah itu kan saya kerja sebagai pekerjaan yang pertama, saya honor guru di Penawar. Honor? SD, SMP, Bang? SD. Ada beberapa 1 tahun lebih lah di situ. Kemudian saya kerja di sales, kemudian di koperasi, kemudian pernah kuli pasar. Pernah. Kuli pasar? Kuli pasar pernah. Terakhir sebelum saya pernah teknisi Telkomuni 2. Habis itu wira swasta. Memang Anda perantau sejati. Berapa tahun balik ke Medan? Berapa tahun sekali? Pertama pulang 8 tahun. 8 tahun baru balik. Orang tua di mana sih, Bang? Di Medan atau orang tua saya sudah meninggal. Terakhir tahun 2011. Ibu dah. Bapak 94. Tahun 94. Meninggal. Bapak yang pertama. Wah, berarti di Anda merantau tadi sudah nggak ada bapak ya? Iya, nggak ada bapak. Ibu ada di sana. Berarti selama 8 tahun itu nggak ketemu orang tua itu? Iya, nggak. Kalau kita ngerokok boleh, Bang? Kalau saya nggak sakit, saya kira saya nggak pulang mungkin. Pulang karena dikabari sakit. Jadi kebetulan sakit, saya pulang. Kira seperti itu. Jadi prinsip pertama kali merantau, kalau nggak terus berhasil, malu pulang. Iya dong. Ternyata belum berhasil udah pulang. Kira-kira seperti itu rasanya. Menikah di istri itu dari Medan atau di sini? Saya ketemu istri di Lampung ini. Di Lampung. Memang istri sudah berdomisili di sini? Sudah. Keluarga besar di sini, orang tua istri saya di sini. Ketemu di sini, terus saya bawa nikah di Medan. Apakah sebagai penggiat literasi juga nih? Iya, betul. Ada kaitannya dengan PBB ini enggak? Oh, tidak. Ini kegiatan literasi, ini kegiatan
di lingkungan desa saya Ah, ah, ah. beserta kawan-kawan relawan. Iya. Kalau ini di komunitas saya. Komunitas ya Pak Batak ya. Namanya. Anda kan dengar-dengar salah satu penggagasnya tuh. Iya. Penggagas dari literasi itu kan. Salah satu pendiri ya. Iya, sama Bapak Arianto dan Bapak kawan-kawan. Arianto dan kawan-kawan. Apa motivasi Anda, Bang? Motivasinya mendasarnya adalah membuat perubahan, Hmm. mengajak anak-anak Hmm. cinta untuk belajar, Hmm. mempunyai cita-cita. Hmm. Jadi pada saat kita mau mendirikan ini, karena memang ada suatu persoalan-persoalan di masyarakat, khususnya anak-anak, bahwa karena kekalangan mereka ini belum sewajarnya, belum selayaknya di usia mereka. Kemudian kita berpikir kalau seperti ini terus, bagaimana jadinya generasi kita? Kemudian kita calling-callingan bersepakat mendirikan rumah belajar. Rumah belajar. Itu awalnya literasi atau rumah belajar, Bang? Awalnya perpustakaan. Oh, awalnya perpustakaan, terus kemudian dengan Pak Haryanto dan kawan-kawan itu kita buat rumah belajar Iya, gitu rumah ya. belajar. Ada beberapa mata pelajaran, bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia. Oh, nggak cuma baca aja berarti? Enggak ada. Enggak ya? Semua mata pelajaran yang di Unkan? Ya enggak, cuma itu aja sih. Itu tuh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Bahasa Indonesia itu ya. Itu apa? Awalnya komputer juga ada, tapi vakum. Vakum. Kenapa, Bang? Yang ngajarin yang mungkin lagi sibuk. Yang lagi sibuk. Karena memang relawan ini kan ada yang bujang, ada yang rumah tangga, jadi kesibukan-kesibukan itu yang membuat mereka nggak bisa fokus kan. Bang, dibayar nggak sih? Kalau dibayar enggak, ini kegiatan sosial. Sosial ya? Kegiatan sosial. Nggak dibayar ya? Nggak Untungnya dibayar. apa, Bang? Untungnya sosial, amal ibadah. Aman, tabungan besok lah. Tabungan besok. Tabungan besok Kalau lah ya. nombok iya mas. Nombok iya ya, kalau nombok. Ya jelas kalau kegiatan sosial seperti itu ya gimana ya. Kalau saya pribadi. Tapi saya mengikuti literasi. Memang kebetulan kami ini ya, saya baru ketemu dengan Pak Hari ini kali ini ya, di podcast ini kami dipertemukan. Tapi ada sesuatu hal nanti yang saya pengen dengar cerita itu kan dari Pak Hari Roy. Nah, Pak Hari Roy ini kan seorang relawan. Beliau itu adalah perantau sejati. 8 tahun baru pulang. Kalau belum berhasil pulang malu dong. Ya tanya pulang belum berhasil. Belum berhasil loh, gimana? Anak berapa, Bang? Anak 3 laki semua. 3 laki semua. Istri 1. Istri 1. Rencana? 1. 1. Nggak boleh 2-3. Nggak boleh 2-3 ya. Halo, anak di sini semua ya. Di sini sekarang sudah berdomisili tetap di Indra Lokajaya. Udah tetap. Mantap, Bang. Mantap di situ. Terus kembali ke literasi tadi, Bang. Ada nggak cerita yang menarik tentang anak-anak itu? Karena basicnya kan, ya memang Abang dulu pernah honor ya. Pernah. Berarti dulu pernah mengajar kepada anak-anak ya? Pernah. Emosi nggak Bang ngajar ke anak-anak? Iya. Tapi ditahan. Ditahan ya? Ditahan. Jadi kebetulan makanya uniknya seperti ini mas. Kita ngajar anak sendiri, kita berani emosi gitu. Oh gitu ya? Tapi ngajar anak orang lain nggak berani kita. Oh. Takut kan? Takut. Berarti bagaimana cara? Mereka semua, kan? Oh iya ya, anak-anak itu perlu kelembutan. Iya. Abang pegang apa, program apa di literasi itu, Bang? Saya ngajar bahasa Inggris di situ. What? Belajar mas. Belajar ya. Udah banyak yang lupa. Dulu memang kuliah saya di bahasa Inggris. Oh, dulu memang ke bahasa Inggris. Iya. Jadi saya deg-degan 2 kali. Mau ngajar bahasa Inggris saya nggak berani. Terus selain ini ya Bang ya, di literasi itu kan itu udah berjalan ya? Iya, udah. Ada nggak Bang kegiatan untuk anak-anak muda yang rencananya ingin digalakkan? Untuk sementara ini belum Fokus ke situ ya? Ke situ dulu lah. Fokus ke situ dulu, sembari ngajar-ngajar. Nah, di literasi ini kenal namanya daring nggak Bang? Nggak ada. Nggak ada. Nah, Tetap belajar. tetap belajar di rumah lah. Oh di rumah ya. Vakum nggak selama corona ini Bang?
di literasi? Pernah pas level 3 apa itu kemarin itu memang kita vakum, memang ngikutin anjuran pemerintah. Tapi kalau misalkan masih level 2 atau anjuran dari pemerintah stop semuanya, kita stop kok. Stop ya. Tetap kita mengikuti ya. Tetap kita ikutin. Prokes juga kita ikutin kok. Tetap di pakai masker, cuci tangan. Nah, itu lembaga atau yayasan sih Bang literasi itu? Atau itu hanya sifatnya ya udahlah gitu aja? Sebenarnya itu berbentuk komunitas, cuman registrasinya kan belum kita urus juga sebenarnya. Kalau misalkan dari pihak pemerintah daerah sudah tahu, sudah pernah berapa kali berkunjung memang. Oh, sudah ada kunjungan? Ada kunjungan. Dari kita juga kan ikut dari Forum Literasi Lampung. Jadi memang dari penggiat-penggiat literasi yang ada di Provinsi Lampung udah berapa kali dan memang datang ke geria baca kita. Jadi memang secara badan hukum ya. Badan hukum. Kita belum ngurus memang. Belum ngurus ya. Lagi proses. Berarti itu hanya sifatnya perkumpulan aja ya. Iya. Jadi orang yang mau sini, kalau mau jiwa sosial ke sini. Iya, siapa terbuka untuk umum semua. Untuk umum ya. Tergantung. Relawan ini kan tidak hanya masyarakat atau warga sekitar kita aja, tetapi ada di luar desa kita juga. Oh, ada. Ada. Oh, Bang, itu kegiatannya apa? Cuma ngajari anak apa ada kegiatan lain sih di literasi itu? Ada, seni tari ada. Ada. Kerajinan tangan juga pernah juga ada. Gitu. Ada ya? Ada. Dari membuat kreasi tangan dari koran, dari kardus, macam-macam. Anak-anak itu Bang? Ada yang dari relawan kita yang ngajarin. Berarti nggak cuma konsepnya belajar, tapi memang di situ betul-betul diajarkan ya? Iya. Sudah pernah dapat perhatian belum sih Bang? Ya. Perhatian dari? Ya itu kan tadi katanya dari kabupaten sudah beberapa kali kunjungan. Udah ada perhatian. Yang bulanan? Bulanan nggak ada. Mudah-mudahan ke depannya. Mudah-mudahan ya. Ya itu untuk pemerintah ya. Berarti ya ini adalah ada kelompok kegiatan belajar ya. Kita kelompok belajar yang mudah-mudahan ke depannya apabila ini tidak minta, kalau ngasih alhamdulillah. Ini namanya literasi Geria Baca apa bagaimana? Geria Baca Harapan Jaya. Geria Baca Harapan Jaya. Siapa yang mencetuskan nama itu Bang? Bapak Haryanto. Bapak Haryanto. Bersama-sama dengan DKK ya. Iya betul. Sukacitanya apa Bang di situ Bang? Sukacitanya di situ banyak lah, tapi itu hilang lah melihat semangat anak-anak. Ketika memang anak-anak itu kita lihat rame, kita semangat. Tapi kalau misalkan anak itu yang datang sedikit, waduh, malas. Sedih Bang ya. Sedih ya. Artinya kalau misalkan anak sekarang kita lihat hari ini datang, ya kan, kemudian besok nggak datang, sementara materi yang kita ajarkan pengennya kan maju terus ganti gitu. Anak-anak ini terus mau kita pelajari, Pak kemarin saya kan nggak datang, nggak tahu, wah kita mundur lagi kan, gitu kan. Wah, kita kira seperti itu, kita juga bingung nentuin polanya karena memang apa kurang motivasi dari orang tua atau anak itu sendiri, kita juga kurang paham juga. Ada macam-macam lah faktor-faktor mengapa anak itu seperti itu kan. Kita juga relawan, kita nggak bisa fokus terus memang. Karena namanya relawan. Ya relawan ya. Nggak digaji kan. Oh iya, beda dengan tenaga pendidik itu. Kan? Oh iya betul. Itu yang membuat kendala memang. Oh berarti peran orang tua itu memang ya harus penting banget. Mendorongkan anak-anak. Ayo berangkat ke sana, ayo berangkat sini gitu kan. Wah. Karena khususnya anak-anak, ibaratnya sekolah berapa jam, kuliah berapa jam, kan paling banyak waktu mereka kan di rumah. Jadi tanggung jawab penuh memang orang tua. Bang, itu semua anak diterima atau ada batasan usia sih Bang? Iya, dari prasekolah sampai kelas 6 SD. Prasekolah? Berarti dari anak-anak balita apa ya itu namanya? Dari umur 4 tahun lah. 4-5 tahun itu sudah bisa diterima di situ? Bisa. Dan gratis? Gratis semua. Wow. Luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak yang kita ajarin pada saat di Geria Baca, besok mereka bisa mengingat, bisa pesan-pesan yang kita sampaikan, ada sebuah semangat yang mereka tumbuhkan dari belajar, kan seperti itu, agar ketika sudah sekolahnya tinggi, kemudian juga mereka bisa berbuat lagi di lingkungannya atau di desanya masing-masing, agar ada perubahan, ya kan? Karena memang pendidikan itu kan alat untuk perubahan, seperti itu.
Itu harapan kita sebenarnya. Harapan. Biar makin maju desa kita. Siap. Oh, ngomong-ngomong desa, Bang. Boleh nggak dibahas ini? Kita sedih nanti nih Enggak lah ya. Kita ini kan sudah sistem demokrasi terbuka lah. Iya, betul. Jadi masukan itu harus kita terima, kecuali kita mencaci maki. Iya. Ya kan? Iya dong kita ini. Ya namanya anak mau ngasih saran kepada orang tua wajar dong. Sebatas itu wajar. Betul kan? Siap. Bang, Anda kan berantau. Iya, betul. Kok berani nyalon? Motivasinya itu apa gitu loh. Saya selalu punya prinsip hidup lah. Iya, prinsip itu. Baik dulu di perantau di Medan dulu. Kemudian saya sampai di merantau. Ketika memang ada yang salah, ada yang kurang, saya harus sampaikan seperti itu. Betul. Saya ingin menjadi sebuah alat perubahan. Saya pengen. Oh, seperti ini. Ini kayak gini loh. Jangan misalnya kita diamkan, kan ada sih karakter orang dia. Ya wes lah, kan ngono kan biasanya gitu kan. Masa bodoh amat lah. Itu prinsip saya kurang bagus lah ya. Kurang pas ya. Jadi ketika saya hadir di Neroka Jaya, khususnya di sebelum Neroka Jaya pecah, saya sering memperhatikan lingkungan. Ketika pas saya masuk ke Neroka 2 kemarin saat itu, tahun 2002, saya melihat ada sesuatu hal yang harus dimotivasi, dibuat perubahan. Ini masyarakat seperti SDM-nya saya lihat. Karena saya lihat masyarakat di sini kan kaya, pikir saya kan punya lahan luas. Oh iya, tapi betul. Kok masyarakatnya seperti ini gitu. Di mana ini Dimana letaknya yang kurang kan? pas ya? Sementara kita bisa nyampe ke sini sih sebenarnya. Tapi kita kok nyampe di sini terus kira-kira jalannya jalan kecil lah ya. Kemudian ada beberapa masyarakat lah saya sampaikan datang ke rumah menyampaikan keluh kesahnya. Yuk, gini kan panggilan saya sering namanya tulang di sana. Ada yang bilang tulang, ada bilang lain. Gimana kalau ada maju? Saya coba berpikir, kemudian saya diskusikan dengan istri dan keluarga. Mereka mengizinkan. Ya, saya maju. Tapi kan pada saat saya maju, saya coba untuk membentengin diri saya bahwa kemenangan itu susah sebenarnya. Sudah tahu dari awal? Sudah saya tahu. Proses yang saya hadapin akan berat. Mendobrak sistem yang sangat luar biasa ini kan. Iya. Kemudian saya berdoa, berusaha, dan berkat dukungan kawan-kawan dan masyarakat, saya berusaha semampu saya, kawan-kawan berusaha, ya hasilnya seperti yang kemarin. Tipis loh. Tipis ya. Tipis loh. Bahaya juga loh. Bahaya juga loh. Kedepannya. Bahaya. Nah terus itu motivasi kan Bang. Kan ya kalau saya melihatnya karena itu beda Bang. Ke pemilihan kepala desa itu kan lebih lingkupnya ke dalam budaya di lingkungan ya. Makanya wah luar biasa ini saya bilang gitu. Sekarang gambaran politik gimana Bang? Serem nggak? Politik ada indahnya, ada enggaknya. Yang indah aja, yang indah pasti senang sih. Artinya ketika kita bicara dengan berpolitik berarti berhubungan dengan masyarakat. Betul. Indah melihat kondisi mereka. Tapi ketika kita nggak bisa membantu, kita melihat kondisi mereka seperti ini, tapi kita nggak bisa membantu, itu yang bikin sedih. Gitu. Jadi kita hanya berikan motivasi saja, saya kira seperti itu. Tapi kalau kita misalkan bisa duduk di politik, bisa jabatan politik, bisa itu membantu kan bisa membantu mereka. Hanya itu aja. Pada saat ini kan pemilihan kepala desa kemarin saya kan kalah. Iya betul. Saya ya kecewanya, saya tidak bisa membantu mereka. Kecewanya di situ aja. Menjalankan visi misi saya seperti itu. Tapi saya ada hal yang mau saya kutip loh ya. Kita di Facebook berteman nggak sih? Berteman ya? Iya. Oh iya, kita berteman. Saya melihat foto Anda itu setelah pelantikan yang menang ya. Iya. Anda mengucapkan selamat. Betul. Atau mengancam itu? Enggak.
Apa yang disampaikan itu Bang? Apa Jadi itu? dari awal memang saya sampaikan sama masyarakat bahwa cita-cita saya sih tahun ini pasti berubah. Oh iya. Karena apa? Meskipun saya kalah, saya yakin berubah kok. Oh iya. Jadi pada saat saya kalah, tentu aspirasi masyarakat, harapan masyarakat yang tadi yang mendukung saya, visi misi saya sampaikan kepada lurah kita yang terpilih kemarin. Jadi saya sampaikan A, B, C, kemudian karena tidak harus jadi aparatur kampung, tidak harus jadi lurah, Oh iya betul. kita membangun. Oh iya, betul. Karena pembangunan itu kan sifatnya gotong royong. Gotong royong. Nggak bisa misalkan khusus aparatur kampung sendiri. Wah. Yang membangun kita masyarakat duduk tenang, nggak Nggak seperti itu. bisa, nggak Jadi konsepnya nggak gitu. program-program yang saya sampaikan kemarin, saya sampaikan. Hmm. Bagaimanapun yang terpilih adalah pilihan masyarakat, pilihan Tuhan. Iya. Kita harus dukung, kita harus kawal juga. Boleh nggak saya tepuk tangan? Tepuk tangan. Boleh. Kita harus kawal, kita harus dukung, nggak boleh. Ya, kira-kira. Kalau ya saya melihat di postingan itu ya, wow, saya cuma kalimatnya, wow, bagus juga ini, saya bilang gitu. Nah, visi misinya apa sih Pak? Kemarin itu? Visi misi saya intinya seperti ini. Jadi ada sebuah perubahan tidak hanya dari bentuk fisik, tetapi mindset masyarakat itu. Mindset ya. Kemudian pembentukan, peningkatan SDM, Sumber daya manusianya. peningkatan PAD masyarakat, desa, seperti itu. Intinya bagaimana buat perubahan lah. Karena memang ketika saya melihat desa saya, banyak potensi-potensi yang luar biasa di situ yang belum digali. Kira-kira seperti itu. Tapi kenapa? Seperti yang saya sampaikan, harusnya kita udah nyampe ke sini loh. Oh gitu ya. Kok nyampe di sini-sini aja gitu itu. Tapi saya percaya dari pemerintahan sekarang mungkin bisa lah. Jika mereka mau mendengarkan aspirasi masyarakat, melihat identifikasi masyarakat, kekayaan kita, pasti yakin saya bisa. Oh potensinya di sini loh, ayo kita gali. Ayo kita gali, yuk ajak bareng-bareng masyarakatnya. Yuk. Pasti bisa lah. Bisa. Gotong royong. Gotong royong. Wow, tapi saya melihat hasil suaranya kaget juga loh Bang. Kenapa kaget? Saya bilang, wah bahaya juga ini. Kayak gitu ya. Wah, bahaya juga ini. Wah, seorang perantau ya maaf ya. Seorang perantau tinggal di sana tahun berapa sih Bang? Di Indroka. 2002. 2002 yang memang basicnya bukan kelahiran situ kan, dan orang tua memang belum pernah di situ ya. Terus kemudian mendapatkan poin yang sangat besar. Wah ini berpotensi saya bilang. Siapa ini? Ya kan saya bilang gitu. Siapa ini Pak Hariroy? Saya pengen ngundang lah. Dan kesempatan malam ini diundang. Terima kasih sekali. Jadi sebenarnya kan ketika saya maju, saya memang sudah sampaikan kepada kawan-kawan. Kalau dibilang politik tentu harus punya faktor-faktor yang kita ketahui lah, uang, toko apa segala macam itu nggak ada kepada saya. Tapi memang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kemudian sosialisasi sama masyarakat, penyampaian visi misi kita, banyak mereka senang seperti itu. Kemudian dana-dana yang misalkan uang-uang yang segala apa itu kita lakukan. Money politik lah. Money politik dan segala macam. Bang mahal nggak sih Bang berpolitik itu? Mahal lah. tetap ada kos-kosnya mahal ya. Mahal lah. Tapi kalau saya sampaikan bahwa proses yang kemarin itu sudah luar biasa menurut saya. Kawan-kawan saya ucapkan terima kasih buat masyarakat Indroka Jaya. Kalian luar biasa. Kita sudah buktikan bahwa perubahan itu sudah kita lakukan. Betul. Jadi jangan sampai kemajuan, hal yang baik yang sudah kita lakukan kemarin, tahun-tahun depan jadi mundur. Seperti itu, tetap menjaga prinsip, komitmen bahwa jangan mau dibeli dengan duit atau uang, sorak-sorak sampean. Saya kira seperti itu. Luar biasa. Ciri khasnya harus ada ya kan? Iya karena betul. Tapi susah loh Bang untuk ini saya ya.
Biasanya kalau tahun politik kan identik tentang politik uang tuh, ya. Berapa nih mau ngasih? Wah, coblos. Kalau saya sendiri berpandangan susah untuk menyadarkan kok Anda bisa. Gitu loh. Motivasinya kok yakin bahwa ini akan berhasil gitu loh. Tapi saya nilai ya berhasil juga, Dik. Poinnya banyak, selisih berapa Bang? 100 berapa kemana? Apa ya selisihnya? Suara 88. 88. Iya. Wow. Itu mepet sekali loh. Kok bisa seperti itu? Apa memang tim yang sangat kuat? Apa seperti apa kemarin? Sebenarnya masyarakat itu sih. Masyarakat itu sendiri yang memang mau. Oh, terus legislatif apa kabar? Nggak ada. Ini pakai baju PBB ini saya nggak ada bicarain politik. Memang nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh. No pak, tanpa nggak no partai ini. Oh, no partai. Nggak, maksudnya gini. Ada keinginan untuk maju ke legislatif nggak? Nggak ada. Maksudnya nggak boleh membahas itu ya? Nggak boleh. Maaf Pak. Maaf Pak. Berarti ini memang kegiatan pure, sosial murni. Sosial kemanusiaan. Oh, anggotanya ada berapa Bang kalau? Kalau anggotanya dari seluruh Indonesia udah banyak. Banyak. Kalau khususnya yang Abang ini tulang bawang, mesuci tulang bawang parah. Udah banyak juga ya? Banyak, benar, nggak terhitung lah. Itu ada kegiatan rutinan nggak Bang sebulan sih? Ada. Banyak lah kegiatannya. Oh. Jadi kalau misalkan PB kembali ke PB lagi, jadi banyak masyarakat yang terbantu. Kebetulan kemarin juga ada warga Medan, tetangga saya melihat postingannya kayaknya ada yang kaitan meninggal kemarin. Dipulangkan ke Medan itu ya? Dipulangkan ke Medan. Wow. Kebetulan kita langsung kebetulan komunikasi kepada ketua PBB yang ada di Mesuji. Jadi langsung diusahakan mobil ambulan gratis dari Kabupaten Mesuji langsung. Kan seperti itu. Kadang-kadang ada yang meninggal di jalan, di perantauan. Komunikasi kan nggak ada keluarga. Jadi langsung komunikasi ke pengurus daerah sendiri. Itu termasuk tugas PBB? Iya. Wow. Jadi luas dia. Jadi misalkan keluarga kita nggak ada di Papua, gitu kan, kita hubungin aja PBB sana. Mereka akan bantu. Akan cari? Iya. Banyak. Misalkan ada kerusakan di jalan tol yang kita sering di mobil itu. Kita bantu gitu loh. Seperti sampai di situnya Bang? Ya, kita komunitas kita. Oh, yang kemarin itu Marga Mesuji, saya mengikuti juga loh itu. Iya. Itu warga tetangga saya di Medan. Posting yang meninggal di terus ambulan kan? Seperti itu. Itu dipulangkan asli ke sana? Langsung ya. Seperti itu. Wow, dan gratis. Gratis. Cuma akomodasinya dibayar keluarga. Ya. Mobilnya gratis itu. Mobilnya gratis. Ya. Wah, seperti itu. Luar biasa. Saya baru dengar loh PBB ini, Bang. Makanya saya sengaja. Oh iya, saya baru tahu loh. Saya kaget ini tadi. Apa ini PBB? Saya nggak tahu sama sekali memang. Artinya saya punya tanggung jawab 2. Yang khususnya yang sekarang lagi fokus kan, Gria Baca dengan PBB. Makanya saya sengaja pakai baju PBB. Yang pertama, kami lagi mau ulang tahun nih. Ini kado yang terindah. Tanggal berapa Bang ulang tahun? Tanggal 20. Tanggal 20 Februari. Wow. Selamat ulang tahun yang pertama untuk PBB Tulang Bawang Barat. Teruslah berbuat. Untuk sekitar kita. Tidak hanya komunitas kita sendiri gitu. Siap. Menjadi terang dan garam dan terang buat sekitar kita. Kira-kira seperti itu. Terus apa kegiatan misalnya kemarin ada yang mendapatkan kaki palsu itu? Iya. Itu masuk juga Bang? Masuk dari Gria Baca, kegiatan Gria Baca ya. Terus PBB juga sudah kebetulan PBB dari Tulang Bawang juga beberapa kali datang ke Gria Baca, memberikan buah, memberikan pakaian bekas, buku, macam-macam, membantu orang masyarakat kami yang lumpuh. Kita bawa ke rumah sakit. Sekarang udah sembuh loh. Alhamdulillah. Macam. Jadi PBB khususnya di Nurgajaya sudah familiar lah. Familiar ya. Makanya banyak sih, ada beberapa teman yang pengen masuk. Terus saya bilang harus ada hubungan keluarga atau nikah sama orang Batak. Oh gitu? Batak, nggak bisa. Kalau misalnya saya gini Bang, boleh nggak sih saya masuk ke PBB gitu? Sekarang istri sampean orang Batak nggak? Gitu. Bukan. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Kemudian ada mungkin
anggota kehormatan mungkin ada seperti itu. Oh. Nah, tapi kalau secara umumnya nggak bisa. Kalau kehormatan ya orang penting dong. Iya, kira-kira seperti itu. Oh, iya. PBB kita sudah kupas habis. Oke. Ya. Terus kedepannya tentang pembangunan di luar Gria Baca menaruh harapan besar ya. Iya. Tentunya. Harapan saya ya khususnya organisasi yang saya ikutin ya bisa membawa sebuah perubahan di lingkungan masing-masing, mencetak pemimpin-pemimpin di daerah masing-masing, menumbuhkan semangat gotong royong, sosial, kemanusiaan kira-kira, dan menjaga NKRI. Kira-kira seperti itu. Bang, pengen tanya, cita-citanya apa sih dulu kok bisa sekarang berkegiatan sosial seperti ini? Waduh, cita-citanya apa ya? Lupa saya sama cita-cita juga. Cita-citanya nggak kesampaian. Nggak kesampaian. Apa Bang? Kalau boleh kasih bocoran. Saya cita-cita dulu mau jadi hakim sih kemarin. Oh, cita-cita. Tapi kok kuliahnya ngambil bahasa Inggris? Waduh, panjang cerita. Cerita sedih juga itu, Mas. Gimana? Jadi ketika pas saya sekolah, lulus SMA, saya kan pengen ngambil jurusan Fakultas Hukum. Kemudian saya diarahkan keluarga, Pak. Sebenarnya salah saya sih. Iya. Terus saya ambil Fakultas Sastra jurusan Bahasa Inggris. 2 tahun saya ambil itu. 2 tahun kemudian agak-agak merontak lah ya. Ada kenakalan, ikut organisasi dan segala macam lah kegiatan namanya mahasiswa kan. Akhirnya saya transfer lah, pergi pindah ke Fakultas Hukum. Itu juga nggak benar juga saya. Kayak juga diceritain gitu. Iya, tapi lulusnya di nggak lulus saya, Mas. Wah. Gitu. Tapi sampai hari ini berarti cita-cita Anda itu sampai motivasikan kepada anak-anak. Iya, artinya memang kalau yang mau saya sampaikan masalah pengalaman jelek saya, itu kesalahan saya, bahwa biarkan anak itu menentukan pilihannya. Gitu ya. Dan kemudian anak itu harus punya prinsip, harus punya tanggung jawab atas apa yang dia pilih, kira-kira seperti itu. Saya kan nggak tanggung jawab, itu yang buat saya dulu sedih ya kan, sama orang tua saya. Iya. Wah. Itu cerita jelek lah ya. Cerita jelek ya. Kemudian makanya keluarga saya ngajak saya, daripada kamu di sana, tinggallah di sini. Di Lampung ini. Di Lampung. Itu. Wow. Sedikit kerikil-kerikil lah. Ya namanya kehidupan wajar lah Bang. Kita semua juga pasti pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Oke? Iya. Nah kemudian Bang, minta pesan-pesan sih kepada siapa dulu ya? Kepada masyarakat. Kepada masyarakat secara umum. Secara umum, mari kita berbuat sesuai apa yang kita mampu. Jangan apatis. Karena perubahan itu tidak bisa datang instan, datang tiba-tiba. Oh iya, bim salabim. Kita harus sama-sama, kita harus peduli, khususnya kita daerah kita Lampung ini, biar apa yang kita harapkan dari sebuah perubahan itu bisa tercapai lah. Kemudian SDM, mari kita belajar. Sekolah yang tinggi-tinggi, karena memang saya melihat kalau misalkan secara ekonomi rata-rata sudah bisa makan semua. Sudah. Program pemerintah juga jor-joran. Betul. Semangatnya masih kurang, Mas. Semangatnya. SDM-nya kurang teruji lah kira-kira. Iya. Kurang tes gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Untuk anak-anak Gria Baca. Anak-anak Gria Baca saya kira rajin ke Gria Baca, apa yang dipelajarin diulang lagi di rumah. Tetap semangat. Rajin. Saya kira itulah. Mungkin mereka kelak ya kita nggak tahu ya. Salah satunya ada yang menjadi anak yang berhasil. Berhasil. Besok saya percaya anak-anak yang pernah belajar di Gria Baca, ketika mereka sudah berhasil, pasti mereka akan ingat
Ingat ya? Iya. Ingat mereka pernah di Gria Baca, kemudian oh ini pesannya. Iya, besok saya akan bantu ini juga seperti itu. Pasti mereka punya perhatian lagi lah. Saya percaya itu. Untuk anak? Untuk anak ya rajin belajar, sukses lah. Dan untuk ada jangan ikutin jejak bapaknya. Aduh, kasus bapaknya. Untuk istri ya semoga apa ya jadi sehat selalu ya. Sehat selalu. Ya, sudah menemani sampai hari ini. Pokoknya the best lah. Yang sabar ngadepin saya ya. Dia banyak mengalah sama saya, Mas. Oh iya, tapi tadi Anda katanya kan nggak ada yang 2 dan 3. Mungkin udah diem dia. Wah, gitu. Kalau soal itu percaya dia. Percaya ya. Oke. Karakter saya yang kadang-kadang dia. Aduh. Harapan ke depan untuk PBB. Makin maju, makin solid, makin banyak berbuat. Untuk semua. Untuk semuanya tanpa membeda-bedakan. Seluruh kalangan. Iya. Oke, untuk legislatif tidak ada. Enggak ada. No politik. No politik. Ya, saya terima kasih, Pak. Iya. Saya mengikuti Anda, saya terinspirasi tadi. Yang saya ceritakan tentang foto Anda. Itu saya terinspirasi sekali. Jarang-jarang loh. Jarang-jarang hal seperti itu. Nah, dan biasanya kalau sudah terjadi seperti itu terus vakum, Pak. Kebanyakan ya nyalon nggak jadi terus kemudian vakum. Udah mutung lah. Tapi itu tidak pada diri Anda. Ya, itu. Tetap kalau prinsip saya pribadi memang kemenangan itu takdir lah ya. Tuhan yang tentukan. Ya, Tuhan yang tentukan. Tapi kalau memang kita niat kita untuk membangun, ya terus aja membangun. Oke. Ya. Kemudian kalaupun misalkan kesempatan ke depan ya kita lihat aja nanti kan gitu. Kita nggak tahu mau kita bicara sekarang besok maju lagi apa tidak ya, kita nggak tahu juga ya Mas ya. Tapi yang penting bagi saya sekarang ini ya kita berbuat apa yang bisa kita berbuat, kira-kira seperti itu. Oke. Thank you. Terima kasih sudah cerita di podcast ini. Banyak hal yang mungkin masyarakat nggak tahu loh. Ya kan? Nggak tahu juga. Kita ceritakan di sini kan. Kalau yang kenakalan tadi. Itu cerita hidup, perjalanan hidup ya. Ke depan itu kita saya bagi sama masyarakat, sama anak saya, generasi saya bahwa secara pribadi saya nyesal. Iya. Saya nyesal nggak selesai. Kawan istri saya bilang seperti ini. Kalau Bapak kemarin selesai terus jadi sarjana, mungkin kita nggak ketemu katanya. Kira-kira kan gitu. Mungkin kita sudah menentukan jalannya seperti itu. Cuman bagi saya pengalaman yang masa lalu menjadi modal bagi saya. Oke. Kalau ada istilah orang Jawa itu pengiling-iling. Iya. Pengiling-iling. Oh, ngerti bahasa Jawa? Ngerti. Wow. Ucapin saya susah. Ucapinnya susah, tapi ngerti ya? Ngerti. Waduh, pengiling-iling bahasa deh. Betul. Thank you sudah mampir di sini. Mudah-mudahan cerita Abang ini bisa memotivasi. Iya. Kita nggak tahu 10 tahun yang akan datang video kita ini masih ditonton, kita nggak tahu. Itulah motivasi. Iya, betul. Oke Bang ya. Iya. Thank you. Dan untuk seluruh penonton kita project ya, terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang dan banyak bermanfaat. Mudah-mudahan kami terus berbenah. Terima kasih sudah menjadi penonton setia kami. Terus kritik kami, terus beri masukan kami, gitu Bang ya. Iya. Bang, kasih sekali lagi buat BPC Tulang Bawang Barat. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tetap solid, tetap berbuat, maju PBB. Apa? NKRI harga mati. NKRI harga mati. PBB Jaya. Wah, thank you. 3, 2, 1, wow.